Prodi Agus Kampus dari Universitas Dr. Sutomo Surabaya dengan narasumber ada Kak Ignatius Joshua Kondo, olahragawan dan mahasiswa S2 Unitomo Surabaya, serta ada Kak Vinky Suswati SAK, Women Partner dan juga Regional Director Duta UMKM Jawa Timur, dipandu dengan host Echa Jayanti dan juga Adnan Setiawan. Selamat mengikuti. Disiarkan langsung dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kampus Unitomo Surabaya. Inilah Pro2 Gustu Kampus, memperingati Hari Kebangkitan Nasional, semangat untuk bangkit. Terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu rintang jalan berliku, bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya, berpeganglah tangan, satu dalam cinta demi masa depan Indonesia Jaya. Kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya, berpeganglah tangan, satu dalam cinta demi masa depan Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Selamat pagi Unitomo Surabaya. Selamat pagi. Ini harusnya ada 1.000 orang tapi yang jawab cuma 5 ya. Ya, coba ini lagi disapa lagi. Oke, coba kita sapa sekali lagi ya, Cak ya. Selamat pagi Unitomo Surabaya. Gitu Ini dong. Selasa tapi semangat banget. Oh iya kan? Kayaknya nggak ada kuliah ya? Ada kuliah nggak? Jangan-jangan cara ini buat alasan ya? Iya ya. Iya kan ya. Daripada kelas mending kita ke Pro2 aja Iya. gitu.
iya, jangan sampai bolos ya. Oke. Aduh senang banget Nan. Iya. Kita hari ini namu. Benar. Kembali ya kita menamu lagi pastinya. Iya. Di Unitomo setelah sekian purnama kita main-main lagi ke Unitomo. Tepatnya di FEB ya. FEB benar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unitomo Surabaya. Benar. Tapi di sini nggak cuma mahasiswa, ada bapak ibu dosen juga. Nggak cuma dari FEB katanya, dari dekan Fakultas Pertanian juga hadir. Pokoknya ini collab semuanya lah. Pokoknya kita happy bareng di sini ya. Benar banget. Kita seru-seruan bareng pokoknya di sini. Memperingati apa Nan? Hari Kebangkitan Nasional dong. Oke, baik. Temanya semangat untuk bangkit. Semangat untuk bangkit. Menuju Indonesia Mas. Menuju Indonesia Mas. Bukan semangat untuk move on ya. Bukan. Kayaknya di sini udah pada move on ya. Ada yang belum move on? Sekolah partner DB belum katanya. Ada ternyata. Ada tapi malu-malu kucing. Malu-malu Takut kucing. dibully temennya. Nah. Aduh. Oke. Jadi kita nggak cuma di siaran di 95,2 ya, Iya, setiap benar. terrestrial, tapi juga kita live YouTube juga ya kan. Benar. Bisa didengarin di RRI Digital juga. RRI Digital, Lewat benar. streaming juga ada. Lewat streaming, benar. Pengen lihat nanti wajah-wajahnya narasumber kita juga boleh. Boleh. Live YouTube boleh. Kemana-mana bisa lah pokoknya. Bisa semuanya pokoknya. Hari ini kita seru-seruan full di Unitomo Surabaya. Boleh tepuk tangan dong. RRI Surabaya. Oke, yaudah. Nanti juga akan ada apa namanya penampilan perform lagi. Perform lagi. Tadi ada perform dari Rido Enjer Akustik. Oke, keren banget suaranya. Asli produk Unitomo. Oh, iya. Iya, asli. Iya. Karena pakai alamat. Nanti kita suruh perform lagi ya. Iya. Terus nanti juga bakalan ada quiz Nan. Iya, ada kuis, ada puisi. Ada hadiah lah pokoknya. Ada hadiah spesial. Ya, pokoknya. oke. Ya udah. Daripada lama-lama, Iya. kita langsung undang aja narasumber kita. Ada siapa? Narasumber kita hari ini tentunya sudah hadir. Boleh kita panggil ya ke depan. Boleh, langsung. Ada olahragawan dan juga mahasiswa S2 Unitomo Surabaya. Boleh tepuk tangan untuk Ignatius Joshua Kandau. Boleh, silakan. Terus juga yang kedua ada Vicky Suswati SAK, Womanpreneur dan juga sekaligus Regional Director Duta UMKM Jawa Timur. Boleh tepuk tangan dulu. Oke, boleh silakan. Nanti aku kasih slot lagi ya Nan ya. Kamu istirahat dulu deh. Yes. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Apa kabar? Ini panggilannya siapa? Saya Joshua. Joshua sama Kak Pinky. Oh, Kak Pinky sama Kak Joshua. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Kak Pinky atau juga Kak Joshua. Hari ini kita ngebahas tentang Hari Kebangkitan. Masih relevan nggak kalau menurut Kak Pinky sama Kak Joshua? Karena anak-anak muda sekarang kayaknya nggak ada masalah ya, udah bangkit-bangkit aja ya. Sebentar. Permasalahan terbesar mahasiswa itu apa sih? Ayo, apa sih menurut kalian? Cinta aman ya? Aman. Terus apa dong? Kuliah berat nggak? Berat nggak? Ini tadi yang kedengeran berat. Tapi permasalahan anak muda kalau diomongin oke lah kalau misalnya kita flashback ya Kak Pinky sama Kak Joshua. Kalau ngomongin soal kebangkitan pasti dulu kan, maksudnya dulu itu kita dijajah dan lain sebagainya gitu, itu relevannya. Tapi kalau sekarang masih relevan nggak kita anak muda tuh harus semangatnya harus bangkit tuh? Kalau menurut aku sendiri sih tentunya masih relevan sekali ya Kak. Sebenarnya permasalahannya Gen Z itu ada beberapa hal. Salah satunya adalah overthinking dan juga kecemasan. Benar nggak teman-teman? Pasti ini teman-teman tuh kebanyakan ada bisa dibilang tengah malam tuh ada jam-jam overthinkingnya Kak. Sebenarnya jam-jam itu yang menyebabkan kenapa kita tuh susah untuk bangkit dan susah untuk naik gitu sih Kak. Oke. Benar. Relate nggak? Relate. Oh, jadi emang permasalahannya itu ya OPT sama cemas. Ada jam-jamnya ternyata ya. Iya, jam-jam segitu tuh kan Gen Z dan juga milenial bisa dibilang nggak ngapa-ngapain ya Kak ya. Cuman rebahan, scroll TikTok, scroll sosmed. Terus tiba-tiba ada quotes nih Kak di TikTok muncul. Masa lalu adalah pemenangnya. Udah itu kacau Kak, hancur buyar semua pikirannya. Yang katanya mau ngerjain tugasnya nggak jadi dikerjain. Mau ngerjain tesisnya nggak dikerjain. Gitu sih Kak. Keburu galau ya. Betul, pengalaman pribadi Kak dulu. Tepuk tangan dulu buat Kak Pinky. Ternyata gitu. Ada
ada jam-jamnya, jadi mending jangan begadang deh, biar gak overthinking ya. Scroll nanti malah overthinking. Kalau Joshua. Kalau dari aku sih mungkin kalau relate atau enggak, justru anak muda itu sangat harusnya relate dengan kebangkitan yang aku hadapin selama ini sebagai seorang atlet. Iya. Kebanyakan atlet Indonesia tuh merasa dirinya tuh kecil. Kenapa begitu? Jadi kayak ibarat kita itu lagi ngobrol sama teman-teman. Saya sering ya mungkin ditanyain gini, gimana pertandingannya kemarin? Bisa bertanding di luar ceritanya misalnya. Iya, saya kalah dengan negara ini. Oh iya, mereka tinggi ya, mereka punya jangkauannya gini. Mereka padahal itu enggak harusnya. Nah itu yang coba saya lawan di tahun-tahun terakhir ini dan punya kesempatan. Jadi kenapa orang Indonesia nggak bisa, saya pikir gitu kan. Saya juga punya kemampuan, saya juga punya talenta gitu. Asalkan saya mau percaya, harusnya nggak ada salahnya orang Indonesia juga bisa. Buktinya kalau kita lihat sekarang di sepak bola Indonesia udah bisa peringkat 3 Asia, itu kan udah prestasi yang sangat luar biasa dan ternyata orang Indonesia mampu ya harusnya kayak gitu. Nah, hanya saja nggak banyak orang yang sadar sama hal itu gitu ya. Kebanyakan masih nggak pede itu tadi kalau aku tangkap ya. Tapi menurut kamu harus dibuang jauh-jauh nggak ketidakpedean itu? Maksudnya gini, ya benar ya yang dibilang sama Joshua tadi, kalau kita misalnya ya bola aja lah ya misalnya, iya badannya lebih gede si Inu gitu kan. Jadi kesannya tuh nggak pede lagi gitu. Harus gimana caranya biar harus dibuang jauh-jauh lah kalau nggak pede gitu? Iya, kalau kita secara olahraga misalnya, yang pasti kan kita harus berlatih sama, kita juga harus mempersiapkan diri. Kalau misalnya kita mau mencapai segala sesuatu lah, kita mau berkarir, misalnya kita berkarir di masa depan, otomatis kan kita juga harus mempersiapkan diri juga. Kita harus berdoa, yang pasti berdoa, mempersiapkan diri, fokus sama tujuan. Lalu setiap harinya kan kita tujuan itu apa, kita mau buat apa sesuatu itu. Pasti kan ada rencana-rencana yang harus kita susun gitu untuk capai itu. Dan kalau kita udah menyerahkan itu semuanya, hasilnya kita nggak bisa mengatur, tinggal Tuhan yang atur kan gitu. Tinggal dipasrahin gitu ya. Pinky mungkin dihubungin sama apa ya, boleh dibilang Mbak Pinky sebagai duta UMKM juga tentang UMKM lah. Kira-kira kita tuh sekarang ini kan sudah mulai ini ya, anak-anak muda sudah mulai ngelirik ke dunia sana ya. Iya. Atau banyak yang masih ngapain lu sekolah tinggi nanti ini jualan itu gitu. Kalau Kak Pinky gimana pengalamannya? Oke, kalau pengalaman saya sendiri kan kebetulan tuh saya sudah mendampingi beberapa UMKM sejak 2 tahun terakhir ya Kak. Nah, kebetulan minat dari generasi muda sendiri dan juga khususnya para mahasiswa ini sekarang cenderung cukup tinggi. Apalagi ketika kita COVID itu kan bener-bener ekonomi itu jatuh sejatuh-jatuhnya. Saya yang dulunya tuh adalah seorang mahasiswa yang kuliah sama kerja, jadi paginya saya kantor, malamnya saya kuliah. Saya sampai kena PHK Kak pada saat itu. Oh, kena layoff juga ya? Iya benar. Terus semenjak saat itu saya bingung nih, gimana caranya saya tetap bisa bayar SPP. Kebetulan pada saat itu saya kuliah di kampus swasta juga. Beasiswa saya PPA belum cair juga. Gimana caranya saya tetap harus bisa kuliah, saya tetap harus bisa makan, saya tetap harus bisa bayar kos meskipun saya anak rantau Kak. Jadi saya putar otak saya belajar tutorial itu dari YouTube Kak. Saya buka yang namanya, brand pertama saya itu namanya makaroni manja. Jadi itu makanan kemasan gitu, makaroni, keripik dan usus. Saya putar gimana caranya ini biar laku. Karena kebetulan kampus saya tuh bisa dibilang kecil sekali, saya coba untuk pasarin di dosen-dosen dulu karena kebetulan saya aktivis jadi kayak lumayan deket lah Kak sama dosen-dosen. Terus saya juga karena saya tuh anaknya suka ngopi Kak, jadi setiap tempat yang saya singgahi, saya kunjungi, ketika saya ngopi, saya tawarkan, Kak saya ada produk namanya makaroni manja, saya ada produk namanya usus. Usus ini beda Kak sama usus yang lain, saya punya satu keunggulan ususnya Kak. The power of ini ya, marketing. Betul. The power of, iya benar harus pintar jualan juga ya. Iya, jadi pintar-pintar gimana caranya kita bisa baca peluang. Apalagi kan aku notabene tuh dari keluarga yang bisa dibilang menengah ke bawah Kak dulunya. Jadi orang tua aku tuh udah bilang ya udahlah kamu lulus SMK kamu
kerja aja, keterima di negeri, nggak usah dimasukin, nanti kamu mau bayar pakai apa kalau nggak lolos bidik misi? Iya kalau lolos terus, iya kalau kamu dapat beasiswa, kalau bidik misimu nggak lolos gimana? Ya udah, terus aku meninggalkan harapanku untuk berkuliah, belajar di PTN, Kak. Aku masuk di kampus swasta, paginya aku kerja, malamnya aku kuliah, kena covid, aku hancur, sisa uang pesangon tuh cuman under 5 juta lah, Kak. Itu aku puter gimana caranya aku tetap bisa hidup, dan alhamdulillah sampai saat ini aku bisa S2 juga, dapat beasiswa, bisa alhamdulillah melalang buana sampai udah hampir beberapa pulau tersinggahi dengan gratis karena beberapa prestasi yang udah dicapai gitu sih, Kak. Oke, tepuk tangan dulu buat Tapi di sini ada yang tertarik nggak kalau misalnya Cak tanya nih, nanti adik-adik di sini pengen kira-kira pengen berbisnis, pengen di UMKM, apa pengen kerja kantoran? ayo. Siapa yang pengen kerja kantoran? Tunjuk tangan. Nggak ada, kayaknya pengen bisnis semua ya. Pengen bisnis, siapa yang pengen bisnis? Oh ada di belakang pengen bisnis. Ini kayaknya daya tarik UMKM, nanti kita ngobrol lagi tentang daya tarik UMKM ya. Kayaknya di Indonesia sudah mulai banyak yang berminat gitu ya. Nanti aku ke Kapinggi lagi, tapi ke Joshua terlebih dahulu. Joshua, ini kalau di perkuliahan sedang apa? Sedang libur lagi apa? Sekarang lagi proses di S2 sih. Proses di S2. Kalau misalnya aku tanya, kamu kan atlet, olahragawan gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri, boleh dibilang tantangannya buat jadi olahragawan, buat jadi atlet di Indonesia, bla bla bla, dengan segala macam plus minusnya ya. Menurut kamu kalau misalnya aku nanti juga pengen jadi olahragawan atau atlet, tapi kok bla 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 gitu. Nah, kalau menurut kamu kayak gimana? Kalau dari sisi peluang menjadi atlet, menurut saya sih sangat bagus. Di Indonesia ini dari support dari pemerintah itu udah jauh, udah mungkin kalau dibilang dari tahun-tahun sebelumnya, sekarang udah atlet sangat diperhatikan. Jadi pemerintah melalui banyak sinergi dari pemerintah Menpora, dari Kemendikbudristek, itu semua gimana caranya atlet ini berprestasi dan juga diperhatikan masa depannya melalui pendidikannya. Jadi kayak kemarin di Kemendikbudristek itu memberikan istilahnya kayak penghargaan. Jadi atlet yang berprestasi mereka diberikan penghargaan. Lalu di program-programnya di Kemendikbudristek juga itu mata kuliah bukan mata kuliah, kayak kita prestasi juga bisa dikonversi menjadikan mata kuliah gitu, nilai mata kuliah. Jadi agak dimudahkan gitu ya. Sebenarnya kan juga bukan kemudahan. Jadi anggapannya di Kemendikbudristek bayangannya seperti kayak berarti nggak semua mahasiswa, nggak semua orang kan harus berprestasi di bidang akademik. Prestasi non akademik juga bisa dikonversi di non akademik itu tersebut. Berarti peluangnya jangan sangat luas gitu loh. Jadi hampir di seluruh universitas saya tahu mereka berlomba untuk bagaimana caranya kampusnya memiliki atlet semua, punya atlet, punya olahragawan, punya prestasinya itu meningkat gitu kan. Berarti menjadi atlet ini sangat menarik gitu. Oke, itu dari pemerintah. Kalau dari kampus dari FEB atau dari Unitomo deh, support nggak? Kalau dari Unitomo, support yang diterima saya selama ini luar biasa. Jangan-jangan nanti kalau pas mau tanding ada UTS gitu gimana? Ayo, pernah nggak kayak gitu? Pernah nggak misalnya mau tanding, misalnya mau turnamen apa, terus tiba-tiba pas bertepatan sama UTS atau AS, jangan-jangan nanti dosennya tidak bisa gitu. Enggak. Kalau saya secara pribadi, saya hampir 4 tahun terakhir ini nggak pernah di Surabaya. Jadi hampir kurang lebih komunikasi ya memanfaatkan di e-learning ini. E-learning Unitomo itu sangat membantu saya sebagai atlet. Jadi karena yang pertama saya nggak pernah di Surabaya. Hampir ini baru tahun ini baru saya di Surabaya. Terus kegiatan perkuliahan kan banyaknya diberikan materi secara online, terus diberikan materi secara Zoom, itu sangat membantu sih, karena namanya ya puji Tuhan saya waktu itu kan rezekinya untuk di pertanding di luar negeri, mewakili Indonesia di pertandingan luar negeri ini saya nggak bisa kuliah. Saya komunikasi dengan bapak ibu dosennya dan
responnya sangat positif gitu. Respon yang sangat positif ini apa? Dikasih A langsung. Malu-malu justru aja. Gimana? Ya itu secara nilai. Secara nilai di akademik supportnya luar biasa. Dan juga di biaya perkuliahan pada saat awal kan saya nggak ada. Saya masuk melalui prestasi, saya dapat beasiswa enggak, karena saya memang tidak niat kuliah waktu itu kan. Saya niat kuliah entah dapat beasiswa atau enggak, gimana cara saya bisa bayar. Ketika saya punya prestasi ternyata ya Bu Rektor lalu Bu Dekan kok saya diberikan kemudahan secara biaya. Ya kesimpulannya bisa. Support lah ya pokoknya semuanya ya. Support. Tepuk tangan dulu buat Joshua. Yang ini juga buat yang di sini ataupun yang lagi nonton ataupun yang lagi dengerin, ini nggak usah khawatir gitu ya kalau misalnya pengen berprestasi di bidang non akademik atau mungkin olahraga. Kadang kan takut nanti aksesnya gitu kan, jadi nggak usah khawatir. Kalau di Unitomo mah oke aja gitu ya, selama itu positif kan, ya selama berkarya di olahraga ataupun yang lain, selama positif hayu aja gitu. Nah, aku pengen ngobrol-ngobrol tentang ini lagi deh, anak muda zaman sekarang itu identiknya ya. Aku nggak tahu ini kena fitnah apa enggak. Soalnya kadang banyak yang bilang tuh mageran, ya. Tuh mageran. Tapi ini enggak. Tapi magernya berfaedah dong daripada ngerusak tanaman di pinggir jalan kan? Iya kan? Nah, seorang atlet ataupun ketua MKM juga mageran. Ini salah satu musuh terbesar juga nggak sih buat anak muda sekarang? Boleh Vicky nanti ke Joshua. Oke, sebenarnya kalau mageran itu bisa dibilang iya Kak. Tapi gimana caranya biar mager kita tuh berfaedah Kak? Jadi kalau Pinky sendiri untuk menangani kemageran Pinky, gimana caranya aku rebahan tapi itu jadi duit tapi halnya positif. Wah. Dalam tanda kutip positif. Kalau cuma rebahan doang jadi duit kan bisa dibilang tanda kutip ya Kak ya. Tanda tanya besar tuh. Ngapain tuh Pinky rebahan jadi duit ya kan? Nah, kalau Pinky sendiri selama Pinky rebahan tetap jadi duit tuh soalnya Pinky mainnya di digital marketing Kak. Jadi aku atur operasional iklan, terus atur operasional Shopee, Google Ads dan lain sebagainya tuh kadang sambil rebahan. Terus kalau kayak liburan ya liburan lah, jadi tipis-tipis ya Kak. Kadang juga aku kalau misal nih aku di kamar aku suntuk, aku nggak dapet inspirasi. Aku suka kopi Kak. Gimana ketika aku minum kopi, kayak otakku setidaknya akan lebih cerah dikit lah, cuma dikit aku bakal dapet inspirasi nih. Karena pada dasarnya tuh kompetitor itu banyak banget kan Kak. Jadi ketika aku di warkop, aku di kafe, aku dapat inspirasi. Wah ternyata ini ada kompetitorku tuh punya inovasi seperti ini. Jadi aku harus ngelakuin hal yang sama. Contohnya Kak, baru-baru ini tuh Pinky buka kayak semacam kerjasama sama pihak ketiga. Itu namanya Credible. Jadi barangnya tuh Pinky yang supply dari Jawa Timur. Pinky juga join reseller ke salah satu produk gitu, ke brand gitu. Tapi nanti tokonya itu Pinky kelola juga dari Jawa Timur, tapi yang packing orangnya di Kalimantan sama Sulawesi Kak. Jadi buat teman-teman yang ada di Sulawesi, di Kalimantan tuh nggak perlu bingung, nggak perlu kepikiran ongkirnya mahal kalau kirim dari Jawa Timur. Sedangkan kalau kita kirim dari Jawa Timur melalui ekspedisi laut kan ongkosnya lebih murah. Jadi ya udah, kenapa enggak ada peluang di sana masih susah orang-orang buat dapat gratis ongkir kalau beli ke Jatim, beli ke Pulau Jawa khususnya ya Kak. Ya udah deh, aku buka aja toko online, gudangnya di sana, yang ngatur orang di sana, tapi Pinky rebahan dari Surabaya. Gimana caranya rebahannya menghasilkan gitu ya? Iya, bener banget Kak. Gimana caranya rebahannya menghasilkan? Jadi aku tuh dulu bingung banget Kak, gimana caranya aku bisa tetap hidup ya Kak ya, meskipun aku tidak bekerja, karena kebetulan tuh aku kadang udah mager Kak, soalnya kan udah merasakan enaknya rebahan dapat uang Kak. Udah merasakan enaknya nggak dituntut sama 8 jam kerja tapi kita dapat uang. Terus kalau aku cuma stuck di zona aku mengandalkan usahaku aja, bisa dibilang aku pendapatannya cuma dari itu aja. Aku cari sumber lain Kak. Aku masukin toko-toko dan juga beberapa distributor yang punya brand yang mereka tuh masih kolot Kak, bisa dibilang. Jadi bisa dibilang mereka tuh belum mulai digital, belum tahu gimana caranya ngoperasiin digital marketing, belum tahu gimana caranya ngoperasiin Shopee biar optimal.
kalau orang buat Shopee Kak, semua orang itu bisa dibilang pakai Shopee, buat toko tuh gampang banget. Tapi nggak semua orang bisa tahu caranya gimana tekniknya Shopee, Tokopedia, TikTok, Blibli itu bisa berjalan dengan optimal. Jadi aku masuk kasih kelas di situ. Bapak Ibu perkenalkan saya Pinky, saya dari PT Navigator Muda Indonesia. Saya punya program seperti ini. Saya menjamin kerjasama bahwa saya dalam 3 bulan ke depan saya bisa membantu Bapak Ibu untuk omset sekian dengan perjanjian sekian gitu Kak. Jadi udah ada beberapa customer yang ketika tokonya saya tangani, tokonya saya handle, dalam waktu 3 bulan tokonya sudah menjadi Star Plus, sudah penjualannya meningkat secara drastis. Yang sehari katanya nggak ada orderan sama sekali bisa 100 sampai dengan 500, bisa lebih juga. Dan alhamdulillah sekarang masih komunikasi dengan baik. Cuman kan karena Pinky biasanya nggak mau terikat jangka panjang Kak. Jadi ya udah aku ambil jangkanya 2 bulan, 3 bulan, terserah pihaknya tuh mau kesepakatannya berapa lama gitu. Oke, jadi gimana caranya kemageran ini tersalurkan begitu ya? Betul banget Kak. Oke, baiklah Joshua, sabar dulu ya. Nanti aja bakal ngobrol sama Joshua sama Pinky lagi. Tapi kayaknya udah ada yang siap di ujung sana. Udah ada mau perform lagi. Ya udah, langsung aja please welcome Rido Ejer Akustik. Halo, selamat siang. Terima kasih buat semuanya yang sudah datang di acara ini. Saya Rido dan teman saya Jer. Saya dari Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan. Lagu ini kita persembahkan karena di request langsung sama Prof kita, Prof. Lagu ini spesial buat semua musim waktu. Yang tahu lagu ini mari kita dengarkan. Kalau harus kembali akhirnya tak sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakan hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalah, ku akui aku kalah. Cinta ini pahit dan tak harus memiliki.